Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Rizky Fitriani. Di sini saya akan mereview tentang materi standar kompetensi kerja. Standar kompetensi kerja, skill atau kemampuan sumber daya manusia. Kemampuan manajemen seseorang untuk dimanfaatkan di posisi yang tepat dalam manajemen risiko. Tahap awal harus ahli dalam mengidentifikasi risiko. Perusahaan harus mempunyai karyawan tetap yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum untuk nantinya mengurus lega formal, dan harus juga mempunyai karyawan tetap yang mempunyai keahlian dalam bidang IT. Yang ketiga, perusahaan harus mempunyai pihak ketiga untuk memperkuat bidang IT-nya tersebut. Jika risiko tidak diterima, nantinya akan dilakukan monitoring secara berulang-ulang sampai akhirnya risiko tersebut dapat diterima dengan baik. Dalam melakukan pemetaan kompetensi, setidaknya ada 6 ruang lingkup yang harus dilakukan. Yang pertama ada menentukan kerangka kerja, yang kedua ada menentukan konteks internal dan eksternal dalam manajemen risiko. Yang ketiga ada mengidentifikasi sebuah risiko. Yang keempat ada analisa. Yang kelima ada evaluasi. Risiko harus ditara prosedural berlapis. Tahapan membutuhkan otoritas yang dibantu oleh pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan. Yang keenam ada penanganan risiko. Dalam konteks kompetensi, cukup berdampak jika tidak dijalankan dengan baik. Yang sadar akan risiko dan sadar bagaimana cara menghandle tahapan yang awal itu, sehingga customer tidak hanya puas, tetapi percaya. Jadi, perusahaan go public yang bersaing dalam pasar modal butuh manajemen risiko yang baik, tidak hanya aset, infrastruktur, karyawan, dan skill yang tinggi harus dimunculkan dalam setiap lini. Karena dipantau 24 jam oleh stakeholders yang memiliki saham-saham perusahaan yang ingin perusahaan di tempat yang dia berinvestasi, saham dan penjualannya naik. Yang didapat oleh stakeholders bukan hanya kepuasan saja, tetapi juga kepercayaan melakukan penanganan risiko dengan cepat atau responsif. Karakter responsif ini harus dibantu dengan keteladanan leadership, karena seorang leadership harus mempunyai jiwa yang responsif, sehingga ketika terjadi sesuatu pada sebuah perusahaan, seorang leadership lebih responsif dari karyawan yang lainnya. Ada 26 poin yang merupakan 26 tahapan untuk memajukan risiko dalam proses, yang sampai nantinya risiko ini bisa diterima. Semua tahapan itu sudah ada di dalam buku. Yang pertama ada melakukan evaluasi konteks internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua ada menyusun kebijakan manajemen risiko. Selanjutnya ada ini dan ini. Sampai yang terakhir itu mengkomunikasikan profil risiko perusahaan pada posisi dan waktu tertentu. Pentingnya kompetensi karyawan di dunia kerja saat ini memang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kerja karyawan. Pengetahuan kompetensi ini sangat membantu perusahaan untuk mengetahui sejauh mana sih seorang karyawan dapat bekerja dengan optimal dan memberikan kontribusi sesuai dengan keinginan perusahaan. Setiap organisasi harus memiliki sumber daya SDM. Setiap organisasi harus memiliki SDM manajemen risiko yang memiliki basis kompetensi berstandar internasional. Hal ini dapat dicapai dengan melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberian pengalaman di dalam rangka meningkatkan kompetensi para profesional manajemen risiko yang mencakup atas knowledge atau pengetahuan, skills atau keterampilan,
Dan yang ketiga, attitude, sikap kerja.